Tari, kok kenapa? Kamu kenapa sayang? Kamu tidak apa-apa? Tari mimpi, Ma. Makanya, kalau kamu mau tidur, pikirannya jangan melantur. Sudah, sekarang istirahat ya. Besok kamu kuliah pagi kan? Iya, Ma. Ayo. Sudah berapa kali lo mimpi kayak gitu? Maksud lo? Maksud gue, lo pernah nggak ngelihat orang-orang kecelakaan yang seram atau yang kayak gitu? Nggak pernah tuh. Hah? Yang gue heran, hampir setiap malam gue mimpi kayak gitu. Sampai-sampai gue takut tidur malam. Aneh juga. Memang aneh sih. Terus, lo nanya sama orang tua? Udah, tapi nyokap bokap gue nggak tahu apa-apa, Tak. Tari, maksud gue bukan nanya bokap atau nyokap. Yang gue maksud itu nanya orang pintar atau paranormal. Udah belum? Loh, tawa? Lucu. Masa ngimpi kayak gitu aja mesti nanya paranormal sih? Apa salahnya? Ya salah lah. Jadi yang salah siapa? Salah gue? Salah teman-teman gue? Iya, betul. Selamat pagi. 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 Mbak, Ya? ada titipan dari Pak Lesmana. Oh ya, makasih ya. Sama. Santi, Ya, Pak. Andini mana? Andini belum datang, Pak. Tolong hubungi teleponnya. Kalau dapat kabar, kasih tahu saya ya. Baik, Pak. Kemana sih? Anda terhubung dengan mailbox. Mati lagi. Halo? Bagaimana? Iya, Pak. Saya sudah coba nelpon Andini, tapi nggak bisa. Mailbox terus handphonenya. Ya sudah. Nanti kamu coba hubungi lagi. Ya, tolong diusahakan sampai bisa dihubungi. Baik, Pak. Ada apa, San?
Kelihatannya sibuk banget. Si bos nyariin Andini sampai kalang kabut dia. Ada apa ya? Nggak tahu, mau diajak kencan kali ya. Padahal kalau nggak ada Andini, gue juga mau diajak kencan sama dia. Oh ya? Alah, lu juga mau kan diajak kencan sama dia? Diam-diam lu suka kan sama bos? Ngaco lu ya. Emang lu pikir aku mau sama dia? Belagu lu. Kerja yang benar. Ngerumpi aja lo. Udah. Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing penuh derita. Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Kejamnya dunia. Masih adakah cerah bagi diriku? Masih adakah sinar yang tersisa? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing penuh derita. Kejamnya dunia. Hantu tangan, Led. Ih. Mana, Led? Nggak ada, Led. Mana sih? Nggak ada, Led. Mana? Kenapa? Layar saya dicekik. Ada sepotong tangan di atas gerobak. Tidak ada apa-apa, Led. Bukan mimpi. Batinku mengatakan itulah yang terjadi.
Maksud Kiai? Peristiwa gaib yang muskil sedang terjadi pada dirimu sekarang. Tidak ada apa-apa, Let. Jadi kenapa hantu itu mau menyerang saya, Kiai? Jin, iblis, setan bisa menyerang siapa saja. Pak Letnan, berlindunglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kamu akan selalu terlindungi. Baik, Kiai. Terima kasih, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Potongan tangan. Tangan siapa ini ya? Cincin? Pasti ini cincin emas. Cincin emas ini pasti mahal. Dasar nasib sedang untung. Nemu sepotong tangan yang ada cincin emasnya lagi. Hei, kembalikan cincinku. Aneh. Aku mendengar suara orang. Apa aku salah dengar ya? Hah? Hei, mau kemana kamu? Kembalikan cincinku. Benar-benar aneh. Jelas aku mendengar suara orang, tapi tidak ada orangnya. Jangan-jangan... Hei! Ayo kembalikan! Tolong. Ampuni saya. Tolong. Cepat kembalikan cincinku. Ampun. Saya mengaku salah. Ampuni saya. Ayo, sekarang kembalikan cincin itu. Ampuni saya. Cepat, kembalikan cincin itu. Iya. Ayo cepat. Iya. Pasangkan. Iya. Cepat. Iya. Ampun saya. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mas? Coba baca ini. Seorang wanita muda tewas mengenaskan seperti bunuh diri. Ya. Keadaan sekarang ini memang sangat memprihatinkan. Dengan gampang banyak orang mengakhiri hidupnya tanpa suatu alasan yang jelas. Situasi sekarang ini memang banyak membuat orang stres. Banyaknya pengangguran akibat PHK dan himpitan ekonomi yang membuat orang cenderung menempuh jalan pintas. Kalau tidak melakukan pidana, ya bunuh diri. Sementara para koruptor kelas kakap bebas berkeliaran. Padahal itu kan yang membuat rakyat menderita, Mas. Iya. Wah, pasti lagi ngomongin soal politik ya? Enggak, sayang. Bukan saya. Kami sedang membicarakan wanita muda yang mati mengenaskan.
Ini loh. Kapan? Semalam. Bagaimana? Sudah ada kabar tentang identitas perempuan yang bunuh diri itu? Di sekitar TKP, kami tidak menemukan KTP atau tanda pengenal lainnya, Pak. Tapi pihak rumah sakit sedang menata wajah si korban agar mudah dikenali. Kalau dalam 1 bulan kita belum bisa menemukan titik terang, kasus ini kita tutup saja. Karena masih banyak kasus lain yang harus kita tangani. Tapi ada yang aneh, Pak. Apa yang aneh? Ketika tubuh korban dikumpulkan, ternyata tangan sebelah si korban itu hilang, Pak. Hilang? Iya, Pak. Sudah kalian cari? Sudah, Pak. Kami sudah mencari sampai radius 200 meter dari lokasi. Tapi tetap saja tangan si korban tidak bisa ditemukan, Pak. Gue sendiri heran, kenapa mesti ada kejadian yang kayak gitu. Beberapa malam ini, gue mimpi dikejar-kejar sama hantu sepotong tangan. Dan kemarin malam, ada perempuan ditabrak sama kereta api juga hilang tangannya. Gimana pendapat lo? Tari, gue kan udah bilang, lo nanya sama orang pinter aja. Loh, kita ini kan mahasiswi. Masa sih kita harus... Loh, jangan salah. Zaman sekarang gitu loh. Jangankan mahasiswa, para selebritis sampai pejabat negara aja banyak yang nanya sama orang pinter atau paranormal. Udah ya, cabut. Gimana kalau lo nanya sama Pak Bahtiar aja? Pak Bahtiar yang cengengesan itu. Iya, tapi kan dia dokter di bidang psikologi. Cowok lo datang tuh. Terus lo gimana? Ya, gue balik sendiri lah. Makanya cepet-cepet punya cowok, jadi ada yang antar jemput kayak gue. Ya, bye. Bye, sampai besok ya. Udah lama ya? Baru aja. Soal mimpi aja mesti tanya sama dosen. Ya, masuk. Maaf, Pak. Ada berita penting. Saya baru menerima surat dari Andini kira-kira 15 menit yang lalu. Apa isinya? Andini mengajukan surat pengunduran diri, Pak. Apa? Mengundurkan diri? Iya, Pak. Ini suratnya, Pak. Saya juga heran, Pak. Kenapa tiba-tiba Andini minta keluar dari perusahaan kita tanpa alasan yang jelas, Pak? Halo Santi, apa Andini sudah bisa dihubungi? Belum, saya sudah coba. Mailbox terus. Usahakan sampai bisa dihubungi ya. Baik, Pak. Surat ini tertanggal kemarin. Sejak kemarin dia tidak masuk. Itu berarti sejak kemarin Andini resmi berhenti, Pak. Ya, apa boleh buat? Kalau memang itu keinginannya, kita tidak bisa memaksa orang untuk terus bekerja di perusahaan kita. Betul, Pak. Kalau perlu, kita segera merekrut orang yang bisa menggantikan posisi Andini di sini. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Pak Ibrahim. Ada apa, Pak? Tidak ada apa-apa.
Kenapa kamu nggak yakin? Gak mungkin. Kamu pasti hantu yang menyerupai aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu, ada kiriman buah untuk Pak Lesmana. Tapi bapaknya tidak ada tuh, Mas. Oh, nggak apa-apa Bu. Ini tanda tangan saja. Di mana? Di sini Bu. Makasih Bu ya. Iya. Mari Bu. Mari. Bawa apaan itu, Bi? Ini Non, ada kiriman apel. Kiriman apel? Iya. Dari siapa? Andini, Non. Ditaruh di mana, Non? Di situ aja di atas meja makan. Oh, iya, Non. Sudah ya, Non. Ma, ada kiriman apel, Ma. Dari siapa, sayang? Dari Andini, Mama kenal. Andini? Enggak, mungkin kenalan papa kamu kali ya? Bi, Bija, tolong ambilkan pisau ya, Bi. Ini, Non. Makasih ya. Cepat telepon papa. Iya. Papa segera pulang. Patmo, siapkan mobil. Saya mau pulang. Bos mau kemana, San? Gak tahu. Loh, kok nggak tahu sih? Emang gue siapanya? Bukannya gitu. Biasanya kan kalau ada apa-apa si bos ngomong sama lo. Iya sih, kalau soal pekerjaan mah iya. Tapi kalau soal pribadi, dia nggak cerita. Jangan-jangan masalah Andi ini lagi. Andini? Iya. Ada apa sama dia? Andini kan sudah 2 hari tidak masuk kerja. Terus? Kelihatannya si bos kalang kabut nyariin Andini. Masa sih? Iya. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Kami dari kepolisian. Silakan masuk. Kenapa ya? Rumahnya Pak Lesmana didatangi polisi? Nggak tahu. Jangan-jangan menyangkut masalah korupsi lagi. Kerja lagi dah. Yuk. Ya. Kami mendapat laporan tentang paket yang berisi sepotong tangan. Iya, tadi saya menelpon kantor polisi. Kami boleh melihat paket itu? Silakan. Ma, Pak polisi ini datang mau meriksa paket itu. Oh ya, silakan. Paketnya ada di atas meja. Oh ya, Ma, kenalkan ini Bambang, teman SMA aku. Lasmini. Bambang.
Kembali sebentar. Siapa? Ada apa, Pak? Kau lihat sendiri. Nyonya, apa artinya ini? Maksud Bapak? Anda telah melaporkan pada kami bahwa ada sepotong tangan di dalam kardus paket yang Anda terima. Betul, Pak. Tapi isinya buah apa? Tidak ada potongan tangan seperti yang Anda laporkan. Apa? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kalau Anda tidak percaya, silakan lihat sendiri. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya dan mama saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau di dalam dus ini ada sepotong tangan yang masih berlumuran darah. Jadi nggak mungkin kalau kami salah lihat, Pak. Betul, Pak. Iya, tapi lihat, mana potongan tangannya? Itu yang membuat saya jadi bingung. Mungkin ada yang mengambil potongan tangan itu. Nggak, di rumah cuma ada saya, mama, dan Dija. Jadi nggak mungkin kalau kami mengambil atau menyembunyikan potongan tangan itu. Dari tadi saya duduk di sana, Pak. Saya tidak melihat ada orang yang mendekati kardus ini. Maaf Nyonya, kami tidak bisa bertindak tanpa ada barang bukti. Saya juga nggak mengerti, Pak. Kenapa potongan tangan itu bisa hilang? Aneh. Kenapa potongan tangan itu bisa hilang ya? Maaf ya, kami sudah merepotkan bapak-bapak semua. Tidak apa-apa. Lagi pula sudah menjadi tugas kami memberikan perlindungan pada masyarakat. Oh ya, Tari. Kapan-kapan aku mampir ke tempatmu ya? Siapa yang larang? Kalau begitu, kami permisi dulu, Bu. Oh ya, makasih, Mari. Pak. Ya. Mas, sini. Mama tidak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Mas. Ayo, Mas. Ya. Mama sampai shock melihat potongan tangan itu. Tapi anehnya bisa hilang. Masa sih, Ma? Bener, Mas. Mama sampai nggak enak sama polisi. Nanti dikiranya Mama memberi laporan palsu lagi. Andi nih. Kenapa, Mas? Papa kenal sama perempuan yang mengirim paket itu? Enggak. Papa nggak kenal. Sudah, buang saja paket itu. Lagian buahnya nggak enak dimakan. Ayo, Ma. Iya, ini. Dija? Iya, Non. Bibi nggak ngambil potongan tangan dari kardus ini kan? Enggak, Non. Jangankan ngambil. Melihatnya aja Bibi udah ngeri. Aneh. Masa potongan tangan itu bisa pergi sendiri? Iya aneh, Non. Lihat tuh, bulu tangan Bibi sampai pada bangun. Ya udah, Bibi buang kardus ini keluar ya. Iya, Non. Orang yang ngirim paket ini keterlaluan. Bikin geger saja. Hei. Kenapa? Ada yang salah dengan mukaku? Nggak, Bang. Nggak apa-apa kok. Aku cuma... Cuma kenapa? Apaan nih? Kenapa lagi di mobil? Aduh, air radiatornya habis lagi. Airnya habis. Terus gimana, Bang? Ya udah, kamu tunggu di sini, aku cari air dulu ya. Iya, Bang.
Sendirian nih. Hah? Mau apa kalian? Pergi. Jangan takut, Manis. Jangan takut, Manis. Kami kan mau berniat baik. Kami mau menemani Jangan coba-coba kamu. ganggu saya. Pergi. Yang satu yang ketam. Hajar dia. Ayo cabut, berlari. Bang, kemana aja sih kamu, Bang? Kalau kamu terlambat datang, aku pasti sudah salah mereka. Sudah, Dan. Maafkan aku. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku meninggalkan kamu sendirian. Ya sudah. Sekarang lebih baik kita pulang ya. Sudah. Tari, maafkan aku. Ini semua salahku. Sudahlah, Bang. Semuanya sudah berlalu. Yang penting aku tidak apa-apa. Sekarang kamu istirahat saja. Lupakan semua kejadian barusan. Anak itu sebenarnya cantik dan juga cerdas. Tapi dia suka melakukan hal yang aneh-aneh. Andini. Sudah terlalu malam. Terpaksa kita harus menginap. Terserah Bapak aja. Lagian, saya juga sudah capek. Halo? Ada apa, Andini? Pak, saya sakit. Bapak bisa ke kamar saya? Iya, saya segera datang. Cepat ya, Pak. Andini? Masuk.
sakit apa, Andini? Nggak tahu. Leher sama perut saya sakit, Pak. Maaf. Keningmu tidak panas? Memang tidak. Tapi kepala saya, Pak, pusing banget dan punggung saya juga sakit. Ya, kalau begitu biar Bapak panggilkan dokter ya. Nggak usah, Pak. Kenapa? Saya pernah kok sakit kayak gini. Baiklah, kalau begitu biar saya panggilkan tukang pijat ya. Tadi siang aku menerima surat permohonan berhenti dari Andini. Lalu dia mengirim paket apel ke rumahku. Apa maksudnya? Tadi siang Papa kayak kaget membaca nama pengirim paket itu. Jangan-jangan Papa memang punya hubungan khusus dengan perempuan yang bernama Andini. Terus Papa ngerahasiainya. Tapi apa iya Papa selingkuh dengan perempuan itu? Siapa? Papa. Sedang apa kamu di sini? Pak. Tadi Tari lihat orang berjalan di halaman. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin kamu salah lihat, Tari. Nah, sekarang mendingan kamu istirahat, tidur saja ya. Ayo. Keterlaluan. Kardus itu kan sudah Tari suruh buang. Kenapa masih ada di sini? Sudahlah, Tari. Mungkin Bi Ijah lupa membuangnya. Sudahlah, besok biar dibuang Bi Ijah, ya. Ayo. Sungguh, Non. Kardus ini sudah Bibi buang ke tempat sampah. Mungkin Bi Ijah lupa. Buktinya kardus ini masih ada di sini. Bibi jadi bingung. Kenapa kardus ini masih ada di sini ya? Sudah. Lebih baik Bi Ijah bawa kardus ini, tapi jangan dibuang ke tong sampah. Kasih pemulung aja deh. Ya? Iyanya. Ayo. Kardus ini bikin susah aja. Papa pergi dulu ya. Papa mau nginap di Bandung? Papa ada rapat dewan direksi saya. Ya mungkin Papa terpaksa menginap 2 atau 3 malam. Tapi selesai pekerjaan, Papa segera pulang. Ya? Iya, Maya? Dah.
Kamu tidak apa-apa? Enggak. Kamu kenapa? Aku juga nggak tahu. Ya sudah, aku antar pulang sekarang ya. Tari, untung aku sempat nginjak rem. Kalau enggak, aku nggak tahu bagaimana nasib kamu, tahu nggak? Memangnya gimana sih? Kamu sampai jatuh di jalan? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Waktu aku lagi di jalan, aku merasa ada yang ngikutin gitu dari belakang. Pas aku lihat ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus, waktu aku berdiri di pinggir jalan, kayak ada tangan yang ngedorong aku. Jangan-jangan hantu sepotong tangan. Sudah terlalu malam, kenapa tidak menginap di hotel saja? Jangan terburu-buru, Pak. Tenang saja. Andini, jangan. Andini. Halo? Ini rumahnya Pak Lesmana? Iya, betul. Pak Lesmana di rumah sakit karena kecelakaan. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, duluan ya. Ya, silakan. Ari, ini sudah sore. Mari kita pulang. Ayo. Mari, Bu. Keluar lu! Hei, keluar! Cepat keluar! Keluar nggak lu? Ayo! Ayo! Lihat! Lampu gua jadi rusak! Maaf, Pak. Maaf. Maaf. Lu baru belajar ya? Kenapa ngerem mendadak? Saya minta maaf, Pak. Saya tidak... Dengan minta maaf, apa semua bisa selesai? Pergi! Ampun.
Apa ibu bilang tuh? Itu tangan. Iya, tangan setan. Maafkan aku. Kemarin aku tidak bisa ke tempatmu. Karena aku harus menangani kasus yang sangat penting. Tari jangan marah ya. Ya? Kemarin nggak bisa, sekarang pun nggak bisa. Kenapa sih? Kayaknya aku udah nggak penting lagi buat kamu. Bukan begitu Tari. Kamu kan tahu sendiri. Polisi itu urusannya tidak sedikit. Kadang-kadang ada urusan mendadak yang sangat penting. Jadi... Dan urusanku, keluargaku yang diteror oleh hantu sepotong tangan itu, nggak penting. Sudahlah Tari. Kamu jangan salah menilai. Sudah, urusannya jangan diperpanjang lagi ya. Hari ini aku benar-benar nggak bisa fokus untuk menyelidiki kasusmu. Karena aku harus mendampingi komandanku besok. Ya udah, sekarang gini aja. Besok pagi kita sama-sama ke tempat Andini bekerja. Sekarang aku antar kamu pulang ya. Kasihan Utari. Dia dan keluarganya banyak mengalami kejadian yang memprihatinkan. Mudah-mudahan dia mengerti keadaanku sekarang. Padahal aku ingin sekali membantunya. Utari, kamu begitu baik, begitu cantik. Tapi penderitaan selalu saja mengikutimu.
Kenapa aku membayangkan dia? Ya Tuhan, jaga dan lindungi Tari. Lebih baik aku pulang lebih cepat besok. Hantu sepotong tangan itu? Ya, aku akan mulai dari tempat kediamannya. Tadi papamu datang mengajak Mama pergi. Mama mimpi. Non, ada Den Bambang di ruang tamu. Oh iya. Dia sudah minum obat. Iya. Sekarang istirahat ya. Sejak Papa meninggal, sudah 3 kali Mama mimpi ketemu Papa. Mama sangat mencintai Papa. Begitu juga sebaliknya. Aku benar-benar nggak percaya kalau Papa sampai nyeleweng sama perempuan lain. Bilang sama saya, ada apa? Tadi Bibi mau masak air buat mandi Nyonya. Tiba-tiba ada yang menarik rambut Bibi. Maksudmu tangan? Bibi tidak tahu. Dan tiba-tiba kompor gas menyala sendiri. Kalau saja Bibi tidak ditolong, mungkin muka Bibi sudah terbakar. Jangan-jangan tangan itu mengincar Mama. Tari, tunggu Tari. Mama? Ma? Ma? Mama? Ma? Bagaimana? Mama nggak ada. Kita cari ke bawah. Iya. Bija lihat Mama? Lihat, Non. Kemana? Tadi Nyonya pergi lewat belakang. Kok lewat belakang? Iya, Nyonya bilang di depan ada tamu. Nyonya tidak mau mengganggu tamu Non Tari. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Tadi kan Non Tari tidak nanya sama Bibi. Ibu bilang mau pergi kemana, Bi? Enggak tuh, Nyonya cuma bilang mau jalan-jalan sebentar. Terus terang aja aku khawatir. Tenanglah, bentar lagi mamamu juga pulang kok. Tapi Mama lagi sakit. Lagian kita nggak tahu kalau Mama mau pergi kemana. Kita harus cari Mama, Bang. Iya, tapi kemana? Tari, tunggu dulu Tari. Kita cari kemana Tari?
Ya udah, kita ke sana aja ya. Pemandangan yang indah. Mas, Kau rindu padaku? iya. Papa akan mengajak kau ke tempat yang indah. Tar, berhenti dulu, Tar. Ada apa sih? Apa sebaiknya kita tidak pulang saja? Ini udah malam loh. Tapi Mama belum ketemu. Pokoknya saya harus mencari Mama sampai ketemu. Tunggu dulu, Tar. Mungkin mamamu sudah sampai di rumah. Siapa tahu dia sudah pulang. Indah kan? Kamu suka? Iya. Jangan masuk ya, Mbak. Tapi saya anaknya, Sus. Ya, silakan tunggu di luar. Sudahlah, Natali. Serahkan saja pada dokter ya. Tapi Sudahlah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. aku takut, Bang. Ya sudah, sekarang kita doakan saja mamamu biar dia selamat ya. Kau sudah buat laporannya? Sudah, Pak. Bagaimana laporannya? Siap, ini laporannya, Pak. Kau boleh kembali. Bu Lasmini bukan menjatuhkan diri dengan sengaja, Pak. Tapi menurut laporan, saksi mata di sekitar TKP mengatakan tidak ada orang di dekat Bu Lasmi. Tapi pelakunya bukan manusia biasa, Pak. Pelakunya itu sepotong tangan. Sepotong? Betul, Pak. Letnan, kau jangan berpikir yang aneh-aneh. Mana mungkin sepotong tangan bisa menyerang manusia? Tapi, Kapten, di atas mata kaki sebelah kanan Bu Lasmini ditemukan ada bekas telapak tangan. Itu suatu bukti bahwa ada tangan yang menariknya sehingga dia tercebur ke sungai, Pak. Cukup, Letnan. Kau jangan so tahu. Kau boleh mengatakan yang menjatuhkan Bu Lasmi sepotong tangan. Tangan siapa? Apa kamu lihat sendiri tangan itu? Jangan mentang-mentang itu calon mertua kamu. Lantas kamu cari sensasi. Siapa? Boleh sekarang kita tutup kasus ini. Jangan ada cerita tentang potongan tangan itu lagi. Siapa? Kau mengerti? Iya, Pak. Kembali ke tempat. Komandanku nggak percaya dengan laporan yang kuberikan. Dan dia nggak ngasih kesempatan aku untuk beri keterangan. Kasihan Tari. Belum lama ini papanya meninggal. Sekarang mamanya nggak tahu gimana keadaannya. Tari, bagaimana keadaannya? Nggak tahu.
Sudah bisa ditengok? Belum. Itu dokter. Dokter, bagaimana keadaan mama saya? Nyawa Ibu Nona selamat. Alhamdulillah. Ini semua berkat doa Nona. Sebaiknya Nontari istirahat dulu. Tidur di rumah, biar yang lain jaga. Permisi dokter. Iya. Ayo Tari. Makasih ya, Dok. Terima kasih dokter. Iya. Nggak bisa tidur lagi. Semuanya gara-gara Andini. Dia yang ngirim paket sepotong tangan itu. Apa maksudnya? Yang jelas, potongan tangan itu hampir mencelakai Bi Ijah dan hampir membunuh Mama. Apa maksudnya? Dia ngirim paket potongan tangan itu kepada Papa. Aku harus cari tahu siapa Andini itu sebenarnya. Untung Papa ngajak aku waktu beli tas ini. Jadi aku tahu nomor kodenya. Ternyata dia karyawan Papa. Bambang angkat. Halo, Bambang. Cepat ya ke rumah aku. Oke. Betul. Andini memang pernah bekerja di perusahaan ini. Maksud Bapak? Dia sudah lama mengundurkan diri, kira-kira 2 bulan yang lalu. Tepatnya seminggu sebelum Pak Lesmana meninggal. Ini surat pengunduran dirinya. Bapak menyimpan alamat Andini? Sebentar. Ya, halo? Santi, Iya, Pak. tolong carikan surat lamaran Andini di arsip. Baik, Pak. Iya. Permisi, Pak. Oh ya, Maaf, Pak. Ini arsip surat lamaran Andini yang Bapak minta. terima kasih. Misi, Pak. Ya, ini surat lamarannya. Di situ tercantum alamat Andini. Sebentar aku tulis dulu alamatnya. Aku curiga. Jangan-jangan Papa punya hubungan khusus dengan perempuan itu. Maksudmu? Papa selingkuh dengan perempuan itu. Masa sih? Namanya juga laki-laki, bisa aja kan? Tari, kamu tuh nggak boleh punya pikiran seperti itu, Tar. Kasihan papamu, apalagi beliau sudah meninggal. Betul, memang betul. Dulu dia memang tinggal di sini. Tapi sudah lama sekali dia pindah. Pindah? Pindah kemana, Pak? Bapak tidak tahu. Masalahnya dia tidak pamit sama Bapak. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Silakan. Sudahlah, nggak usah terlalu dipikirin ya. Tapi aku penasaran. Aku tahu, Ta. Tapi kan mamamu sendiri lagi sakit. Gini aja, lebih baik kita bagi-bagi tugas. Kamu ngurus mamamu di rumah sakit, biar aku yang mencari Andini, ya? Ya, tapi... Sudahlah, percaya aja sama aku. Aku kan polisi, ya? Bambang memang polisi. Tapi aku nggak boleh terlalu mengandalkan dia. Aku nggak boleh berdiam diri dalam ketakutan. Aku harus cari alamat Andini. Aku mau tanya, kenapa dia mengirim paket yang mengerikan itu pada Papa? Orang jalan?
kamu gak apa-apa? Tangan itu mau... Tangan. Lagi-lagi potongan tangan. Kapten tidak percaya? Bukannya saya tidak percaya. Kalau benar hantu itu ada, sekarang mana buktinya? Mana? Hantu itu menghilang. Sayang sekali, Nona. Kalau Anda begini terus, terpaksa kami bawa ke rumah sakit jiwa. Maaf, Kapten. Saya lebih percaya pada Utari. Jaga mulut-mu, Letnan. Kau bisa dipecat. Saya bersedia dipecat, Kapten. Kalau memang saya salah. Baik. Saya pegang kata-katamu. Bang, kenapa kau bertaruhkan jabatanmu? Sudahlah, Tari. Kamu jangan ngomong apa-apa ya. Tapi aku pengen tahu. Pokoknya aku percaya sama kamu. Cuma percaya. Tari, demi kamu, aku rela mempertaruhkan apa saja. Utari tadi datang ke sini nggak? Iya, Dan. Tadi Nontari ke sini tapi sudah pergi lagi. Pergi kemana, Bi? Nontari cuma bilang dia mau ke Sukabumi mencari alamatnya Andini. Celaka. Hah? Celaka? Saya Tari, temannya Andini. Oh, jadi Neng ini temannya Andini ya? Iya betul, Andininya ada, Bu. Andini sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Dia menabrakkan dirinya di kereta api, Nak. Neng Tari tahu sendiri kan, kalau orang ditabrak kereta api seperti apa. Tubuhnya hancur berantakan. Astagfirullahaladzim. Dan ketika potongan tubuhnya dikumpulkan, tangan kanannya hilang. Hilang? Iya. Sampai sekarang belum ditemukan. Kalau gitu, tangan itu... kenapa Andini sampai bunuh diri, Bu? Dia patah hati. Cintanya ditolak oleh seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Tunggu sebentar. Ini foto laki-laki itu. Neng, mau kemana, Neng? Papa memang jahat. Dia selingkuh tapi kamu tanggung jawab. Jangan saya. Jangan saya. Tolong. Tolong. rahasiamu. Kau telah menggelapkan uang perusahaan. Demak Lesmana tahu. Kau berusaha membujuk dan merayu Pak Lesmana, tapi tidak berhasil.
lalu kau putus asa dan bunuh diri. Andini, ingat, kalau kau Lestari, maka aku akan hancurkan seluruh keluargamu. Aku akan bunuh ayahmu, ibumu, dan semua saudara-saudaramu. Kalian mundur saja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak akan pernah ikut campur dengan duniamu. Karena kau telah mengganggu ketentraman manusia, maka aku terpaksa ikut campur. Alhamdulillah. Yakinlah bahwasannya manusia itu lebih sempurna dari segala makhluk yang lain. Ya